Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DGT Channel. Nah, di kesempatan kali ini seperti biasa ya teman-teman, kita mau berbagi lagi tentang merpati pos atau apa namanya, bercerita lah atau lah berbagi pengalaman juga ya tentang memelihara merpati pos. Nah, beberapa hari yang lalu sudah saya apa namanya share lah tentang pengalaman saya di merpati pos, khususnya untuk para pemula yang mau belajar apa namanya pelihara merpati pos ya teman-teman. Nah, untuk merpati pos ini sebetulnya kalau kita sudah tahu sih nggak terlalu sulit ya. Yang sulitnya itu perawatannya saja gitu, perawatan di kala musim panas ke musim hujan. Pokoknya apa namanya, di penyakit itu biasanya datangnya itu di perpindahan cuaca ya, seperti itu teman-teman ya, yang sering saya kendala gitu, yang sering saya alami. Jadi burung merpati pos ini dia nggak terlalu sulit sebetulnya untuk merawatnya ya, cuman untuk pergantian musim ini yang agak rawan untuk perawatannya ya teman-teman. Saya juga terus terang saja kalau misalkan pergantian musim dari musim hujan ke musim panas gitu, atau musim panas ke musim hujan, suka terjadi ya beberapa ekor burung yang mengalami sakit. Burung merpati pos kita mau sakit itu sebetulnya kalau kita udah terbiasa dengan merpati pos atau terbiasa lihat merpati pos, kita akan tahu ya teman, mana merpati pos yang sehat dan mana merpati pos yang sakit gitu. Nah, kalau kita cepat menangani burung yang sakit, insya Allah nggak akan terserang semua ya di kandang kita gitu. Kecuali kalau kita telat apa namanya mengobati burung yang sakit, biasanya itu enggak satu ekor atau dua ekor, dia biasanya penyakit merpati pos ini kebanyakannya menular teman-teman ke burung-burung yang lainnya ya, yang satu kandang sama burung yang sakit itu gitu. Makanya kalau ada burung yang sakit harus dipisahkan, atau burung yang sakit itu diisolasi ya, dijauhkan dari kandang utamanya gitu. Kecuali dirawat dengan baik dan diobati, kalau sudah sembuh baru disatukan lagi. Nah, untuk burung piyikan teman-teman yang sudah saya bahas kemarin ya, untuk piyikan ini untuk mencegah datangnya penyakit dari musim panas ke musim hujan. Nah, sebelum pergantian cuaca ya kita harus apa namanya vaksin burungnya ya, harus divaksin. Nah, untuk nyari vaksin ini biasanya di kalau saya di komunitas burung itu banyak ya yang jual. Teman-teman bisa cari saja, banyak kok yang apa ya info tentang vaksin ini ya. Di YouTube juga udah banyak lah pasti ya, di channel-channel orang gitu tentang memaksin burung merpati pos. Nah, itu untuk vaksin itu biasanya pas mau pergantian apa namanya pergantian musim ya, dari musim panas ke musim hujan gitu. Nah, di situ biasanya kalau komunitas di kami itu sering ada acara vaksin massal teman-teman ya. Jadi vaksin massal ini kita macam satu komunitas beli vaksin barengan gitu. Nanti kita apa namanya kita vaksin burungnya sama-sama gitu barengan. Karena untuk satu botol itu cukup banyak juga, sampai ratusan ekor ya untuk satu botol vaksin itu. Dan itu harus langsung habis ya, nggak bisa disimpan gitu. Kalau disimpan takutnya dia apa namanya apa itu saya lupa tuh namanya ya, bakteri baik di vaksin itu dia akan rusak ya teman-teman. Makanya pas udah vaksin dibuka harus langsung dihabiskan, nggak boleh disisain gitu. Nah, untuk apa namanya untuk penyakit merpati pos itu ya satu-satunya cara dengan divaksin ya, seperti itu. Jadi kalau pencegahannya kita udah maksimal, insya Allah pas pergantian cuaca itu burung masih tetap sehat-sehat aja teman-teman, nggak terkena penyakit atau terserang penyakit ya. Nah, rata-rata yang biasanya yang terserang penyakit ini yang nggak divaksin, kekebalan tubuhnya lemah, nah dia terserang teman-teman. Nah, biasanya terserangnya itu penyakit, kalau saya ya yang saya tahu itu penyakit relo, jadi kepala itu muter teman-teman.
Nah untuk pakan teman-teman ya, sebetulnya gampang-gampang saja ya kalau untuk pakan. Yang penting kita apa namanya, budgetnya mencukupi untuk pakan merpati pos, dan apa namanya, bijiannya komplit malah lebih bagus ya. Tapi kalau budgetnya yang minim ya sederhana aja lah teman-teman ya, bisa. Soalnya kalau dikumplitin, terus terang saja saya aja di kandang nggak terlalu kuat ya, apalagi kalau udah burung banyak. Kalau burung cuma 10 ekor 20 ekor sih oke lah, masih bisa teman-teman. Tapi kalau udah ratusan ekor lumayan juga untuk pakannya ya, per bulannya itu biayanya ya. Makanya kalau burung yang baru-baru main gitu, nggak usah terlalu banyak. Yang penting apa namanya, di kandang cukup aja lah, misalkan 10 ekor 20 ekor aja udah cukup ya, nggak usah terlalu banyak. Yang penting kita apa namanya, sambil berjalan mempelajari penyakit burung, perawatan burung, seperti itu, ngejodohin burung, ternakin burung gitu. Nah itu dipelajari. Kalau misalkan satu-satu itu udah bisa atau kita udah paham ya, baru kita mulai lambat laun belajar untuk mengikuti lomba dan cara perawatan untuk merpati pos lomba ya teman-teman. Nah untuk pakan sendiri, pakan itu sebetulnya banyak bijian ya, di Indonesia juga banyak. Tapi yang umumnya aja paling jagung, beras merah, gabah, millet putih ya, seperti itu, kacang tanah gitu. Jadi apa namanya ya, lumayan juga lah teman-teman ya pakannya gitu. Tapi kalau misalkan budgetnya minim ya bisa aja, bisa pakai gabah bisa teman-teman ya, bisa pakai jagung bisa gitu. Tapi cuman kalau untuk burung merpati pos lomba, kalau misalkan apa namanya, pakannya biasa-biasa saja, apa namanya ya, kurang maksimal lah kesehatannya ya teman-teman. Apalagi ini diterbangkan jauh gitu, ya setidaknya burung-burung yang ikut lomba ini harus dimakan sedikit lah teman-teman ya dari pakannya gitu. Nah sekian dulu videonya teman-teman, mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat ya, walaupun sedikit. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.